Saya berdiri saja ya? Boleh, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua di sini sehat-sehat semua ya yang hadir di sini. Dan pertama-tama kami mengucapkan mohon maaf Bapak Dharma Pongrekun tidak bisa hadir karena ada appointment yang memang sudah lama dijadwalkan, dan saya di sini juga mewakili beliau dan kami sangat senang bisa diundang di dalam pertemuan ini. Di dalam kita melihat kota Jakarta, tadi disebutkan bahwa setelah Jakarta itu tidak lagi menjadi ibu kota, maka Jakarta akan menjadi sentra perekonomian dan juga kota global. Kota global termasuk di dalamnya adalah bagaimana Jakarta menjadi simpul ya, budaya. Ya. Jadi bukan lagi nanti budaya luar itu masuk ke Jakarta sehingga budaya Betawi ya dan budaya lokal, kearifan lokal itu hilang, tetapi bagaimana kita yang mengekspor budaya kita, ya, nilai-nilai luhur kearifan lokal ini bisa disampaikan ke regional maupun internasional. Nah, sekarang untuk mencapai itu tentunya kita membutuhkan berbagai perangkat ya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa kita harus memiliki kekuatan dari akar rumput ya. Sekarang kalau kita lihat lebih banyak orang melihat kepada modal finansial atau financial capital ya. Pengutamaan infrastruktur dengan melalui financial capital ya. Dan kalau financial capital maka itu banyak dikooptasi oleh orang-orang, segelintir orang ya, sehingga ini menjadi suatu penciptaan kesenjangan antara yang di bawah dengan yang di atas. Banyak orang lupa sebetulnya kita semua masyarakat di sini itu memiliki modal sosial ya. Kalau saya misalnya percaya dengan bapak-bapak percaya dengan saya, itu memunculkan suatu trust ya. Sebetulnya itu modal sosial dan kita sebetulnya sudah terbiasa dengan hidup bergotong royong, bahu membahu, saling tolong menolong satu sama lain. Nah, pengutamaan nilai-nilai modal sosial ini itu sebetulnya dimulai dari lingkungan terkecil kita, RT kita, kemudian RW, ya, kemudian ke atas, ya, kelurahan, kecamatan, kota, ya. Dan tadi, ya, di antara nilai-nilai modal sosial di sana itu ada yang namanya cultural capital, ya, modal budaya. Ya. Sebetulnya yang disebut RT RW ini, ya, bukan hanya sebetulnya kepanjangan tangan dari pemerintahan setempat, ya, atau kelurahan kepada mereka, tetapi RT RW ini bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Ya. Kalau kita mengacu ke berbagai negara atau ke tetangga kita di Singapura, mereka membentuk yang namanya pusat komunitas atau community center di sana. Ya. Dan di sana bisa banyak hal dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat di RT RW ya. Dan mereka menjadikan ini betul-betul civil society ya. Yang the real civil society ini ada di bawah. Nah, kalau kita lihat bagaimana civil society ini bisa juga mengembangkan budaya, seni budaya di level yang paling bawah. Ya, jadi pusat komunitas ini bisa tempat kongko-kongko ya, melihat aspirasi, bagaimana penyelesaiannya, dialog, ya, bisa untuk usaha, ya, bisa untuk pengembangan manusia, human capitalnya, ya, dan yang terpenting ini bisa mengembangkan culturalnya juga. Ya. Jadi penjenjangan itu ya harus dimulai dari bawah, ya, sehingga semua akan sadar memiliki awareness terhadap budaya itu sendiri, seni dan budaya.
Nah, kita ingin mengembangkan itu dari grassroots ya. Terus kemudian ke kelurahan, kecamatan ya, ke tingkat kota ya. Sehingga kecintaan mereka terhadap budaya ya, terhadap kearifan lokal itu semakin meningkat. Nah, permasalahannya yang pertama, bagaimana ya ini bisa dibentuk ya? Tentunya kita perlu melihat adanya infrastruktur tadi, infrastruktur kemudian juga pendanaan. Ya. Pendanaan sebetulnya bisa dengan kolektif ya, usaha kolektif ya, di sana bisa mengumpulkan pendanaan ya, kemudian bagaimana dana itu bisa dimanfaatkan. Nah, kita ingin membantu itu ya, kita ingin membantu itu untuk bisa maju ya, dengan mungkin subsidi dan lain-lain. Ya. Nah, kalau misalnya tadi dari awal sudah terbentuk kemudian berjenjang ya. Sekarang di sini kan ada namanya gedung olahraga GOR di setiap wilayah ya. Kemudian ada pusat budaya dan lain. Tetapi permasalahannya ini tidak gratis ya. Kalau ada gedung olahraga ya, kita menginginkan gedung olahraga ini bisa juga jadi ya dikembalikan lagi menjadi pusat kesenian ya, dan tadi digratiskan ya, karena permasalahannya itu adalah bagaimana mereka bisa menggunakan sebaik mungkin ya untuk pengembangan seni dan budaya. Kalau misalnya mereka bisa tadi punya akses dan juga bagaimana mereka bisa berkumpul dengan baik ya. Nah, ini menjadi sesuatu kekuatan bagi kita. Bahkan bukan hanya di level tadi GOR saja, di tim di sini ya, di tempat-tempat pentas ya seni budaya gratis ya. Dan ini sangat penting ya untuk pengembangan tadi. Nah, kemudian selain infrastruktur juga kesejahteraan ya. Bagaimana mereka bisa mau aktif tetapi mereka tidak sejahtera. Ya. Ada seni-seni yang memang bisa mendapatkan hasil atau bahkan keuntungan ya, misalnya seni musik atau seni film ya, ataupun seni rupa ya. Tetapi ada seni-seni misalnya seni teater ya, kemudian seni sastra ya dan lain-lain yang untuk bisa mendapatkan hasil ini tidak seperti seni yang lain tadi. Nah, seni-seni yang lain ini bisa membantu, ya, bisa memberikan dukungannya, ya, sehingga semua bisa maju bersama. Nah, terus kemudian bagaimana kita melihat kesejahteraan itu, ya? Karena kesejahteraan itu sangat penting. Tidak akan bisa orang produktif, ya, tidak akan bisa orang kreatif kalau dia tidak sejahtera, ya. Atau misalnya dia bekerja dalam sehari lebih dari 8 jam atau lebih dari 12 jam. Ya, ini sudah tidak ada work life balance ya, keseimbangan antara bekerja dan kehidupan sosialnya. Untuk itu kita menginginkan adanya bekerja secara layak ya bagi semua ya Pak. Ada pekerja seni ya, misalnya di seni film ini kameramennya apa segala macam, seringkali mereka bekerja lembur tetapi tidak dikompensasi. Nah ini kalau undang-undangnya ya bekerja yang layak itu 8 jam ya, upah yang layak itu UMP ya. Kita harus pastikan mereka bisa mendapatkan minimal di UMP ya. Kemudian bagaimana yang lansia, kita berikan tunjangan. Mereka punya pengalaman, mereka punya pengetahuan yang sangat baik bagi generasi penerusnya. Ya. Kita ingin jadikan Jakarta ini sebagai simpul budaya, simpul kreativitas gitu ya. Maka dari itu penting sekali manusianya. Jadi infrastrukturnya ada, manusianya juga sejahtera. Nah, kita memang melihat bagaimana untuk bisa sejahtera, ada lapangan kerja, ada lapangan usaha, yang satu lagi adalah lapangan kreativitas. Nah, disinilah letak seni budaya itu tadi. Kemudian ya kami melihat ya, misalnya di tim ini dikelola
oleh Jakpro ya. Nah, ya, Jakpro ini ya otomatis lebih melihat dari sisi bisnisnya ya, tidak melihat dari sisi budayanya ya. Begitu melihat hal-hal yang ada, kemudian melihat aspirasi di bawah ya, ya kami menginginkan bahwa ini dikembalikan lagi ke Dinas Kebudayaan, karena mereka yang mengerti nilai-nilai seni budaya itu. Seni budaya itu adalah nilai ya, sama seperti pendidikan ya, sama seperti agama dan lain. Ini suatu nilai yang luhur ya. Ini harus kita dorong ya, kita berikan dukungan, subsidi dan lain-lain agar nilai-nilai itu tetap ada, agar nilai-nilai itu tidak tergerus oleh budaya-budaya asing yang saat ini dengan kita menjadi kota global ya, otomatis di sini ada sisi negatifnya ya. Kalau kita tidak kuat di budaya kita ya, otomatis budaya-budaya asing dengan film-filmnya ya, dengan musiknya ya, ini akan menggerus kita. Apalagi sekarang akses sudah sangat mudah dengan internet, apa saja bisa diakses. Kita saat ini banyak traffic keluar, kita mencari informasi keluar. Nanti kita menginginkan konten-konten creator yang sangat kreatif ya, bisa membentuk konten-konten, kita digitalisasikan sehingga orang-orang luar bisa melihat nilai-nilai luhur kita. Nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai gotong royong. Yang saya meyakini bahwa nilai-nilai inilah yang bisa mendorong perdamaian dunia. Tidak ada perang lagi ya, karena konsep kolaborasi, konsep gotong royong sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai kompetisi, kemudian nilai-nilai saling menjatuhkan satu sama lain sehingga terjadi penjajahan di berbagai negara ya. Maka dari itu pentingnya kita untuk bisa membangun seni budaya yang sangat baik di khususnya di Jakarta ini. Kemudian yang lainnya adalah mengenai Ingup Instruksi Gubernur 45 tahun 2020 mengenai pengembangan ekosistem ya. Karena ekosistem ini sangat penting ya. Bagaimana mindset saat ini ya, apalagi juga kalangan-kalangan milenial, dia melihat, dia mencintai seni budaya lokal ya, karena kita di Jakarta, seni budaya Betawi ini ya. Ekosistem ini terbangun tadi, komponen-komponennya harus semua bisa difasilitasi, bisa didukung dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, agar kita bisa membentuk Jakarta yang tadi, yang bisa kompetitif top 20 ya, top 20 global city ya, ada satu indikator yaitu cultural environment ya, lingkungan budaya. Kita kuatkan di situ ya, kita jadikan itu menjadi primadona kita, ekosistem kita bangun ya, sehingga nilai-nilai ini bisa terus terjaga, terus termaintain ya. Jadi kita lestarikan ya budaya kita, kita kembangkan budaya, seni budaya kita, dan kita manfaatkan seni budaya kita. Itu mungkin akhir dari penyampaian saya, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kun, ini waktunya pas, masih ada 3 menit sebenarnya, tapi oke, saya kira sudah sangat komplit dijelaskan bagaimana Jakarta dilihat sebagai kota dengan simpul seni yang akan ditautkan dan dikerjakan dari akar rumput, dan itu akan dijadikan modal sosial, dan bagaimana cara mencapai itu, misalnya GOR diberdayakan untuk kesenian, bagaimana pekerja seni juga disejahterakan, dan memberdayakan pergub-pergub yang sudah ada seperti Ingup tadi disebutkan di pemaparan terakhir. Baik, kita masuk ke segmen berikutnya. Nah, saatnya panelis nih untuk membongkar nih, untuk bertanya kepada calon wakil gubernur kita nih.
Urutannya saya kira mulai dari Bang Danton, nanti Mbak Ratna, kemudian Bang Imbong, Bang Sem, dan terakhir Mas Zastro. Gitu. Yang nakal-nakal yang terakhir. Bang Danton silakan. Terima kasih. Gini Bang Danton, 2 menit, nanti ditanggapin 3 menit. Bang Danton boleh menanggapi lagi sekali setelah dijawab. Makasih. Selamat pagi Bang Kun ya, latihan dengan Bang. Latihan. Saya juga mau menyapa rekan-rekan yang ada di bangku penonton. Saya langsung saja menyambut ya, artinya akan menarik kalau kita bisa memang memahami itu lebih dalam agar dalam konteks strategi dan langkah-langkah taktisnya, khususnya yang barusan dibicarakan, menurut saya sangat menarik. Bisa dilanjutkan berikutnya. Jadi ada beberapa konteks, 4 konteks yang akan saya sampaikan. Pertama adalah yang terkait dengan pengembangan strategi dan langkah-langkah taktis untuk ruang seni berjenjang. Ya. Jadi kalau dalam kesejarannya, the center of excellence adalah di sini, Taman Ismail Marzuki. Mau berangkatnya dari sekolahan, gelanggang remaja, atau tingkat kelurahan dan seterusnya. Ya, artinya the center of excellence di sini. Konteks yang terpenting adalah selain dari infrastruktur adalah manajemen. Ini yang titik paling lemah. Manajemen ruang seni, ya, yang di dalamnya ada komponen pembinaan, pelatihan, kemudian berikutnya naik ke pementasan, eksibisi apakah itu lukisan, putar film dan seterusnya. Satu konteks pertama itu. Yang kedua dari aspek yang namanya keadilan dan proporsional di 5 wilayah kota administrasi Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Itu yang suka terlupakan. Jadi saya katakan bukan merata, tapi keadilan dan proporsional. 2 kata itu kata kunci yang saya ambil. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang terkait dengan, nah ini kita sudah pernah melakukan DKJ sebelumnya adalah dari aspek pemanfaatan aset Pemprov DKI yang terkait dengan lahan dan bangunan. Waktu itu kami sempat ada 1 bangunan cukup besar, lebih dari 2 hektar di MT Haryono, yang berpotensi untuk dijadikan salah satu ruang seni, yang artinya dia akan menjadi semacam transit sebelum masuk ke Taman Ismail Marzuki, the Center of Excellence. Waktu itu masih di zaman wagubnya Pak Sandi Uno. Cukup menjanjikan, kita sudah survei bahkan membuat site plan lengkap semua. Satu hal yang terlupakan ketika mengecek aset ini dalam aspek hukumnya, ternyata dokumennya tidak ada. Jadi terjadi semacam transaksi di zaman Orba dulu sehingga pemakai sekarang itu bekas percetakan masih memiliki hak pakai itu. Kemudian kami pindahkan waktu itu kasusnya ke Dinas Parekraf, ya, tapi ada tidak jadi. Artinya banyak sekali yang harus ditinjau ya, aset baik lahan maupun bangunan milik Pemprov yang berpotensi untuk menjadi ruang-ruang seni. Ya. Ini yang keberapa? Ketiga ya? Yang ketiga. Sudah ketiga. Ya. Yang keempat terkait dengan konteks atau konsep Transit Oriented Development TOD, ya, bahwa punya potensi untuk membangun ruang-ruang publik yang ramah seni. Ya. Nah ini juga kita sudah pernah berbicara mengenai transit oriented development waktu di zaman DKJ kemarin. Jadi poin-poin dalam pengembangan ekosistem ya, kita tidak lagi bicara mengenai keterkaitan ya atau interkoneksi, tapi interdependensi kata kuncinya. Pertanyaan saya adalah bagaimana kembali pengembangan strategi dan langkah-langkah taktis yang konkret ya, konkret kembali ya. Karena kendalanya banyak banget ya, kendalanya banyak sekali terkait dengan membangun ruang seni berjenjang di Jakarta. Terima kasih. Silakan Bang Kun Wardana. Boleh berdiri Bang Kun. Ada 4 poin tadi, pertanyaannya ada yang terakhir tadi itu. Bagaimana keempatnya kemudian dikerjakan begitu sekarang. Silakan Bang. Jadi mengenai, jadi bagus sekali nih, ini sebetulnya catatan bagi kami, ya, masukan luar biasa. Kemudian, jadi saya terima kasih ya Pak. Nah, ruang publik yang ramah seni ya.
Jadi kita menginginkan ruang publik itu bisa sudah diimplementasikan di pusat-pusat komunitas di RT RW tadi, ya. Jadi pusat komunitas mereka nanti bisa secara kreatif disesuaikan dengan kondisi yang ada di RT RW setempat, ya, sehingga masyarakat di sekitarnya itu bisa melihat itu ada namanya suatu hal yang bisa mempengaruhi, ya, mindset, ya. Dan kalau kita sudah masuk dari level yang paling bawah di masyarakat, ya, saya sangat meyakini ini bisa menjadi viral kemana-mana. Nah, pertanyaannya bagaimana memfasilitasi ruang publik tadi yang ada di RT RW setempat, ya. Saya ingin contohkan hal yang sederhana. Kalau kita kasih subsidi ke RT RW, misalnya sekian juta, ya, pertanyaannya apakah sama antara tempat di Menteng sama tempat mungkin di Johar Baru yang banyak orang miskinnya, ya, di Pondok Indah yang kaya-kaya gitu kan, ya, sama tadi yang tempat-tempat kumuh, ya, di Tanjung Priuk, di Cilincing dan lain-lain. Nah, kalau bagi kami menginginkan bahwa masyarakat itu diberdayakan, ya. Jadi kalau dia bisa mengumpulkan, ya, pendanaan untuk seni tadi, ruang publik tadi, ya, kumpulkan kolektif, ya, misalkan 20% dikumpulkan, kita nanti akan memberikan 80%. Ya. Jadi ada semacam ownership, ya. Ownership rasa memiliki bagi mereka terhadap ruang publik itu akan beda kalau kita berikan semua tanpa ownership tadi. Nah, ini menjadi suatu hal utama, ya. Jadi di dalam pusat komunitas tadi, ya, bisa berbagai hal, olahraga apa segala macam, termasuk tadi ruang publik yang ramah seni, ya. Dan orang-orang yang ada di sana, ya, sebisa mungkin, ya, mempengaruhi ketua RW-nya. Ketua RW-nya bisa menyampaikan, oh ini ada ruang seni publik, silahkan manfaatkan. Kita bisa lombakan lomba kreativitas bagi masyarakat yang ada, ya, di RT-RT atau RW-RW, ya. Mungkin kalau RT jumlah kepala keluarganya kecil, ya. Saya pikir RW mungkin lebih signifikan, ya. Ya, jadi di setiap RW maka, ya, ini menjadi tadi berlomba-lomba untuk menampilkan kreativitas masing-masing sesuai kearifan lokal di tempatnya. Ya. Maaf, Bangku 3 menitnya sudah. Udah habis. Oke. Yes. Oke, baik. Terima kasih, tapi saya kira sudah menjawab secara menyeluruh tadi. Bang Danton mau ditanggapin? Ya. Sampai titik ini rasanya saya nggak fair kalau nanya lebih dalam. Ya, tentunya saya paham, ya, artinya kalau nanti terpilih konsultasi dengan pakarnya kawan-kawan di DKJ, di LKB. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bang Danton. Ya, tepuk tangan dulu untuk panelis tanya jawab panelis dan paslon yang pertama. Mbak Ratna silakan, panelis kedua. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kang Wardana apa Kang Kun nih? Saya mau menanyakan, kalau tadi Pak Danton bilang begitu banyak ruang-ruang seni, dan Bang Kun juga tadi bilang bahwa yang nggak ada dana itu adalah seni pertunjukan teater, nah, itu betul. Karena saya menggeluti teater sudah lebih dari 50 tahun. Nah, ini kira-kira ruang-ruang pertunjukan atau ruang-ruang seni, ada gelanggang budaya, ada pusat kesenian Jakarta, ada Taman Ismail Marzuki, ada Miss Cici, ada apa, akan ada bantuan-bantuan dana yang transparan tidak dari Pemda. Dan kemudian untuk para senimannya, untuk memperoleh dana, untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, kira-kira juga akan ada dana yang transparan dan tidak dilakukan oleh Pemda DKI sendiri.
Jadi dilakukan oleh organisasi-organisasi, kelompok-kelompok kesenian yang ada begitu banyak sebetulnya di Jakarta. Kalau mau disebut memang nggak cukup waktunya gitu, begitu banyak kelompok-kelompok yang berkesenian. Jadi saya kira perlu adanya bantuan yang jelas kita harus kemana gitu. Kalau memang Pemda, ya memang Pemda. Tapi kalau di luar dari Pemda sebetulnya ada atau tidak. Dan yang paling penting adalah soal audience development. Bagaimana caranya mendatangkan orang untuk menonton pertunjukan-pertunjukan. Itu ribet banget, nggak bisa dikasih kepada seniman bahwa mereka melakukan marketing, mereka melakukan kerja kesenian, tapi itu harus dibantu. Mereka nggak punya dana kalau untuk sewa PR atau sewa apa gitu. Nah saya kira itu perlu bantuan dari Pemda kepada kelompok-kelompok yang udah cukup terkenal. Tapi karyanya yang nonton cuma 50 orang, kasihan banget gitu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, langsung ditanggapi Bang Gun Wardana, silakan. Saya langsung aja ya. Langsung. Jadi ada banyak cara ya tadi untuk pendanaan ya. Untuk APBD sendiri ya, karena ini seni budaya ini sangat penting, kita akan tingkatkan ya. Kita akan tingkatkan alokasi untuk pengembangan seni budaya. Nah, yang kedua ya, itu kan kita banyak perusahaan ya. Saya bertemu dengan kalangan pengusaha, ternyata ya mereka-mereka itu memiliki keinginan untuk membangun ya khususnya Indonesia memiliki jati diri ya salah satunya dengan seni budaya ini, dan mereka memiliki yang namanya dana CSR ya, dana CSR ya. Nanti kita akan linkkan ya perusahaan-perusahaan tadi yang jumlahnya ribuan tadi, dia akan menjadi bapak asuh ya. Bapak asuh ya, misalnya tadi di ruang-ruang seni publik ya, untuk seni yang mana yang mau dikembangkan, perusahaan ini punya CSR, bapak asuh untuk berapa ruang publik ya. Dan kalau kita sudah petakan ya, apalagi di, perusahaan itu berada di lingkungan sekitar, kan CSR ini untuk pengembangan masyarakat sekitar ya, sehingga dana-dana ini, dan dana itu cukup besar ya, cukup besar sehingga nanti bisa dikembangkan seni-seni budaya di ruang publik tadi. Nah, kemudian hal yang berikutnya itu ada dana abadi ya. Dana abadi ini adalah salah satu bagaimana kita bisa membantu kawan-kawan di seni teater ya, seni sastra atau yang lain-lain untuk bisa berkembang ya. Dan dana abadi ini kan nanti ada bunga berbunga atau apapun ya, yang nanti bisa secara terus menerus ya digunakan, dipakai untuk hal ini ya. Dan saya yakin ya masih banyak lagi, misalnya kita menggalang donasi atau juga dari masyarakat-masyarakat sekitar yang memang sudah memiliki kesadaran, tingkat kesadaran tinggi terhadap seni budaya, mereka juga mau menyumbang untuk itu ya. Baik. Jadi ada banyak hal. Bang Kun, 3 menitnya sudah. Sudah selesai ya. Tapi saya kira sudah menjawab ya Ibu. Silakan Ibu tanggapin satu tanggapan. Soal CSR itu ya Pak, kalau memang ada produk, ini persoalan CSR, apa kita bisa, kalau mereka udah lihat ada satu rokok di sini, rokok lain nggak mau masuk dan produk lain nggak mau masuk, itu soal CSR. Ya. Jadi memang sulit banget kalau kita memakai CSR. Itu aja sih Pak. Gimana caranya supaya nggak ada seperti itu? Mungkin dana abadi ya Bu ya. Ya dana abadi yang paling aman untuk Ya, kita semua. kan itu Tapi ada. kalau CSR perusahaan, minta ampun Pak sulitnya. Ya, Pak Kun sudah menyebutkan dana abadi itu tadi. Jadi kita tunggu nanti realisasinya. Kayaknya Bang Imbong nih yang juga mau nanya tentang dana abadi atau yang lain. Silakan Bang Imbong. Baik Pak Hasan. Tadi sudah saya dengar Bang Kun menyampaikan sangat komprehensif sih. Tapi hasil pengalaman kami, seni memimpin Jakarta ini lumayan unik. Saya hampir 25 tahun melekat di Pemda DKI. Kadang A tambah 1, 1 tambah 1 bisa 11, bisa 100, bisa 50. Dalam artian, hasil kesimpulan kami tadi yang saya dengarkan itu udah keren banget.
Kami punya role model ini contoh pemimpinan Pak Ali Sadikin yang out of the box. Kami harapkan paslon yang terpilih nanti itu mempunyai pemikiran out the box dan berani. Nah, kalimat berani ini yang saya sangat butuhkan. Keberanian ini yang kami ingin lihat saat ini kepada Abang nih untuk bisa menjabarkan seperti apa sih langkah-langkah yang strategis, keberanian yang bisa disampaikan kepada kami. Karena kalau nanti bisa jadi pimpinan di Jakarta, itu di balai kota bisa A, sampai aplikasi di lapangan tuh bisa DFGH gitu. Nah, apa yang Anda akan lakukan melihat sikap seperti itu? Itu sih yang paling utama dari saya. Terima kasih. Jadi untuk bisa seperti ini ya, perlu adanya transparansi, akuntabilitas, ya, e-governance dan lain-lain ya. Maka dari itu fungsi daripada digitalisasi ini menjadi penting. Dengan kita menampilkan semua informasi secara transparan dan bisa diakses 24 jam oleh masyarakat, kita mengharapkan semua akan transparan dan masyarakat bisa menanggapi. Ya, jadi tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya dia kenal, dia bisa dapat prioritas dan lain-lain. Ya, semua akan transparan. Dan dengan menggunakan digitalisasi, ya, tadi saya ingin juga sedikit menyentuh mengenai audience development, ya, yang tadinya hanya bisa dilihat segelintir orang, 100 orang, dengan dia digital, pasar internasional pun juga akan melihat. Ya. Jadi konten-konten begitu kita digitalisasi dengan konektivitas infrastruktur IT yang memadai, mereka akan bisa mengakses dan ini bisa mendukung para wisata. Jakarta bisa menjadi simpul para wisata. Kalau konten-konten yang teater, konten-konten seni yang lain kita masukkan, mereka akan melihat sebagai Jakarta adalah tujuan para wisata. Ya. Jadi tadi bagaimana pemanfaatan digitalisasi ini bisa dioptimalkan ya, sehingga semua produk-produk dari kita bisa dilihat, sehingga budaya-budaya kita bisa dilihat di luar negeri, sehingga mereka tertarik ya terhadap budaya, bahkan mereka mau datang ke sini untuk belajar budaya kita. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih Bang Kun, Bang Imbong silakan. Sedikit tanggapan saya, bisa menjabarkan, saya mengharapkan Abang ini bisa menjabarkan yang dimaksud dana abadi itu seperti apa sih tadi kan disampaikan. Silakan. Boleh ditanggapin. Jadi memang ini kan sudah ada peraturannya ya, jadi kita akan memberikan konsentrasi khusus kepada dana abadi ini, bagaimana DKI ini ya bisa diprioritaskan untuk itu ya. Nanti kita akan menghitung juga APBD kita ya. Tapi yang terpenting ya, karena konsentrasi kita itu adalah bagaimana Jakarta ini memiliki, warga Jakarta memiliki jati diri, memiliki adab, memiliki kesenian dan kebudayaan yang luar biasa baik ya, maka nanti APBD kita akan juga prioritaskan untuk seni dan budaya tadi, ya, termasuk dana abadi tadi. Kan demikian, makasih. Terima kasih Bang Kun. Ya, panelis berikutnya Bang Sam, silakan Bang Sam. Selamat pagi. Ini menarik namanya. Jadi pasangan ini saya menyebutnya Kun-Kun. Jadi Pongre Kun, kemudian Raden Kun. Mudah-mudahan jadi kun fayakun. Menarik yang disampaikan tadi. Ada beberapa hal yang saya mau garis bawahi. Yang pertama itu ketika kita bicara modal kapal kebudayaan, maka di dalamnya itu ada modal ekonomi di satu sisi, ada modal kapal sosial di sisi yang lain. Lalu ada satu pertanyaan yang sangat sederhana yang saya mau ajukan. Jadi kalau Anda mendapatkan amanah untuk memimpin
kota Jakarta ini, itu berapa persen akan Anda siapkan di APBD untuk mengembangkan kebudayaan termasuk kesenian di dalamnya. Satu itu. Kemudian yang kedua, jadi Mbak Ratna, kemudian lalu Bang Imbong tadi itu, jadi menyebut beberapa hal. Yang pertama itu adalah dana gitu, abadi kebudayaan. Nah kemudian yang kedua itu CSR. Nah kalau kita lihat pengalaman yang namanya Eropa, CSR itu mematikan yang namanya perusahaan, mematikan juga mereka yang dibantu. Yang menjadi pertanyaan saya, jadi seberapa jauh Anda ketika nanti akan memimpin Jakarta ini, mengubah yang namanya CSR itu menjadi CCR, menjadi corporate cultural responsibility. Mengapa seperti itu? Lantaran undang-undang mengenai DKJ ini adalah undang-undang yang dibuat secara terburu-buru, yang akhirnya akan membawa kita terbirit-birit, sehingga ada banyak sekali celah di dalamnya, yang memerlukan itu kreativitas, jadi pemimpin Jakarta di masa depan. Nah yang paling akhir adalah, seorang Ali Sadikin, memandu kita, itu dari big village, kemudian menjadi metropolitan, jadi dengan membangun semua hal yang tadi Anda sudah sebutkan itu, lalu Anda nanti itu akan mengubah ini menjadi ke depan. Nah sehingga supaya kita tidak bergerak ke masa lampau, maka pertanyaannya adalah seberapa jauh, jadi strategi yang sudah disampaikan oleh Bung Danton tadi itu bisa diimplementasikan, itu dengan mengubah mindset kita untuk mulai berhenti. Yang pertama itu menyebut sumber daya manusia. Sehingga kita harapkan itu nanti gubernur dan wakil gubernur yang baru menyebutnya modal manusia. Yang kedua, itu berhenti juga menyebut yang namanya kearifan lokal. Lantaran yang kita miliki jauh dari sekedar kearifan lokal, akan tetapi kecerdasan kebudayaan. Wassalamualaikum. Makasih Bang Sam. Bang Kun Wardana silakan ditanggapin ya. Ini mind blowing sekali. Ya, biasa kalau para panelis ini orang pintar tuh selalu singkat padat isinya. Baik, yang pertama saya ingin menggarisbawahi mengenai CSR ini ya. Memang CSR ini banyak dipakai oleh perusahaan untuk PR ya. Padahal itu nggak boleh sebetulnya, nggak boleh sama sekali. Dia mempiarkan, ya, itu sama juga marketing, itu dana marketing itu ada tersendiri, dana CSR ada tersendiri. Ya. Seharusnya dana CSR itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Makanya nanti kita akan terus ya melihat ya, menghimbau kepada para perusahaan ya untuk tidak menjadikan ajang ini ajang pemasaran produknya gitu, tetapi murni ya untuk bisa mengembangkan tadi dari sisi budaya ya, bahkan UMKM ya dan lain-lainnya ya. Nanti kita akan persiapkan itu. Nah kemudian saya sangat setuju tadi terms ya, diksi yang ada ya. Nah ini luar biasa, ini menjadi masukan bagi kami ya. Kemudian mengenai berapa persentase, nah ini cukup menarik ya. Tapi yang jelas itu akan lebih besar dari yang ada sekarang. Itu yang pasti ya, itu saya pastikan. Ya tentunya nanti kita akan hitung secara keseluruhan ya. Kita juga akan optimalkan nanti dana-dana yang lain, jadi kreativitas ya. Jadi kan nggak harus dari APBD, dari segala sumber ya. Tapi yang pasti tadi akan lebih besar dari apa yang ada saat ini. Makasih. Ya. Terima kasih Bang Kun. Ya.